105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Nah rekan Raw, masih bersama Sri pastinya di edisi hari ini Jumat 25 Juni 2021. Dan seperti biasa setiap Jumat di formasi pukul 11 kita selalu hadirkan acara obsesi obrolan seputar Sakopa Islami. Dan pastinya di studio sudah hadir narasumber kita yang nantinya akan membahas tema yang sangat menarik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Kak Elsa Novia yang sudah tidak asing lagi ya dengan suara Kak Elsa ya. Ya Kak Elsa, hari ini apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, sehat ya Sri. Kalau Sri gimana? Alhamdulillah seperti segar nampaknya. Oke deh, hari ini kita akan bahas tema hukum sekuler biang kerok ketidakadilan ya Kak Elsa. Iya benar. Nah jadi buat rekan Raw yang pengen mendengarkan atau yang mungkin sedang mendengarkan kita, boleh silahkan bergabung juga di live Instagram kita di @rawfm Padang Sidimpuan. Nah di situ kalau kamu gabung di live Instagram kita, kamu bisa lihat langsung Kak Elsa ya. Oke deh, untuk mempersingkat waktu nih rekan Raw, kepada Kak Elsa kita persilahkan. Ya, terima kasih Sri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, atas izin Allah kita semua gitu ya masih diberikan banyak sekali keberkahan oleh Allah di hari Jumat ini gitu ya. Di antaranya kesehatan gitu, sehingga masih bisa hadir di ruang obsesi menemani rekan Raw semua gitu ya. Kemudian juga yang pastinya nikmat kelapangan waktu gitu ya, sehingga masih bisa menjalani rutinitas kita seperti biasa di hari Jumat ini. Salah satunya adalah melakukan syiar Islam gitu ya di obsesi. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berselawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti yang dikatakan tadi ya, tema kita pada siang hari ini adalah tentang hukum sekuler biang kerok ketidakadilan. Lalu kita ada judul kecilnya di bawah, wujudkan keadilan dalam sistem Islam gitu. Sebagaimana biasanya gitu ya, obsesi memang kita itu memang senantiasa selalu menghadirkan tema-tema yang menurut kita itu sangat relate dengan keadaan kita sekarang gitu ya. Seperti yang saya ulang-ulang, bukan serta-merta untuk gaya-gayaan atau hanya ingin sok-sokan ngikutin apa yang lagi tren gitu ya. Tapi memang kita ingin menghukumi sesuatu hal itu sesuai dengan Islam bagaimana memberikan hukumnya gitu ya, termasuk dalam proses peradilan gitu. Nah, kenapa kita mengangkat tema tentang peradilan, lalu kita seperti ada komparasi di judul gitu ya terkait dengan peradilan sekuler atau hasil daripada hukum sekuler, kemudian kita memberikan jaminan kalau keadilan yang sebenarnya itu ada pada Islam, karena tidak bisa kita pungkiri gitu ya, di tengah perjuangan kita sekarang mengatasi pandemi yang melanda dunia gitu ya, kita memang tidak boleh abai gitu ya terhadap fakta-fakta yang lain di sekitar kita ya, termasuk tadi beberapa fakta yang sangat kalau bisa dikatakan ini fenomenal menurut saya. Kenapa? Karena mengundang reaksi publik, yaitu beberapa putusan yang menyangkut kasus-kasus tertentu yang dianggap putusan ini mengeluarkan aroma ketidakadilan gitu ya, dan masyarakat di sini atau publik secara gamblang bisa memperlihatkan ya ketidakadilannya itu di mana gitu. Nah jadi sepertinya memang bukan sepertinya ya, pada realitasnya gitu ya, masyarakat sekarang itu emang udah peka gitu ya, artinya
bagi siapa yang betul-betul mengikuti tentang bagaimana fakta-fakta di sekitar, kemudian mereka konsen memperhatikan bagaimana langkah-langkah hukum yang diambil gitu ya, kemudian putusan-putusan yang dikeluarkan gitu. Jadi pada saat ada putusan yang mereka rasa itu tidak relevan dengan kasus yang sedang diangkat ataupun yang diperkarakan gitu ya, maka wajar ada reaksi protes. Nah, jadi mungkin frasa ketidakadilan itu bukan hal baru sebenarnya bagi kita gitu ya, dan tema ini pun sebenarnya sangat general. Artinya tema ini sangat cocok kita bahas kapan saja pada saat kita menghadapi ada sebuah realitas yang mempertontonkan ketidakadilan. Barangkali mungkin yang mendengar di sini juga pernah berhadapan dengan realitas itu gitu ya, meskipun mungkin skupnya dalam perkara-perkara kecil yang mungkin tidak seperti kasus-kasus besar yang sedang diperkarakan di pengadilan-pengadilan gitu ya. Tapi masyarakat itu kayaknya sudah latah kok ngomong gitu ya, kok nggak adil sih gitu ya. Misalnya dalam perkara apa gitu ya, yang paling sering dibahas itu misalnya terkait dengan pembagian bantuan gitu ya, kemudian juga bagaimana kriteria orang yang layak dibantu, atau terkait dengan bagaimana kelayakan orang mendapatkan pendidikan, jaminan-jaminan sosial dan yang lain. Udah sering banget kita mendengarkan kalau masyarakat itu merasa nggak adil. Nah, sekarang kita mau bahas spesifik ketidakadilan itu adalah pada perkara putusan hukum. Nah, jadi dalam kasus ini gitu ya, sebut saja gitu salah satu kasus yang menuai pro kontra atau dalam hal ini adalah mengundang reaksi publik. Salah satunya itu adalah dalam kasus ex-jaksa Pinangki. Mungkin semuanya, bukan semua, mungkin ada beberapa rekan raw yang tidak mengikuti kasus ini. Mungkin kita boleh spill dikit gitu ya, kalau misalnya jaksa Pinangki ini adalah terdakwa kasus suap ya. Jadi dia terbukti menerima suap gitu ya, dari sebuah kasus beberapa ratus ribu dolar gitu ya, kemudian ada pencucian uang juga gitu ya, korupsi dalam hal ini. Jadi ada beberapa kasus-kasus yang berkenaan dengan jaksa ex-jaksa ini gitu ya, yang kemudian beberapa waktu lalu dia diberikan putusan yang sebagian masyarakat termasuk pemerhati hukum ya, dalam hal ini adalah Indonesia Corruption Watch gitu ya, merasa putusan yang diberikan hakim terhadap ex-jaksa ini mengada-ada gitu ya. Kenapa? Karena yang seharusnya dia layak dihukum 10 tahun atau pantasnya dari kesalahan yang dia lakukan mendapatkan hukuman penjara 10 tahun, itu dipangkas gitu loh sampai 4 tahun saja gitu ya. Tentu protes yang disampaikan oleh ICW ini bukanlah angin lalu gitu ya, atau bukan isapan jempol semata gitu. Protes ini adalah sesuatu hal yang bisa mereka pertanggungjawabkan, dan kita pun mungkin sebagai rakyat biasa merasa ada kejanggalan gitu ya, kenapa harus dipotong sampai lebih dari setengah ukuran tahanan aslinya gitu ya, yang pada saat ditanyakan alasannya atau dikemukakan alasannya, menurut kita alasan pemotongan itu juga terlalu dipaksakan gitu loh. Jadi atas putusan yang diterima oleh ex-jaksa ini kemudian menuai protes dari ICW gitu ya. Maka dikutip dari newsdetik.com gitu ya, kita melihat ICW pada akhirnya itu memprakarsai sebuah petisi gitu ya. Mereka memprakarsai sebuah petisi untuk apa? Yang isinya adalah pengajuan kasasi. Ya, pengajuan kasasi agar Pinangki itu dihukum lebih berat lagi gitu loh, karena sudah terbukti gitu ya, dan dia juga mengakui, dan menurut kita gitu ya, atau menurut beberapa pihak, lucunya gitu, yang menjadi alasan pemotongan atau pemangkasan daripada hukuman itu adalah dengan alasan-alasan yang sebenarnya nggak bisa dijadikan sebagai pegangan gitu. Yang pertama, kenapa dia dipotong masa tahanannya itu karena dia mengaku dan menyesal atas kesalahannya. Artinya memang pengadilan sudah mampu membuktikan kalau dia sudah menerima suap, kemudian melakukan pencucian uang gitu ya, dan pada akhirnya dia merasa dia salah dan dia menyesal.
Dan itu dijadikan sebagai alasan pemotongan hukum gitu loh. Nah kalau menurut nalar kita gitu ya, ya orang salah ya emang harus mengaku salah gitu ya. Dan kemudian kalau dia salah ya emang dia harus menyesal gitu. Nggak harus menunggu dia mengatakan itu secara verbal yang kemudian itu menjadi alasan meringankan hukumannya. Toh orang-orang semua kayaknya yang sudah berada di meja hijau gitu kan ya, atau mungkin berada di penjara sana, pada saat menerima putusan juga mereka adalah orang-orang yang sadar ataupun orang-orang yang merasa menyesal dengan kesalahannya gitu. Tapi apakah mereka mendapatkan perlakuan sama? Kemudian mereka dipotong masa tahanannya, kan tidak gitu ya. Kemudian alasan lain yang dikemukakan kenapa pada akhirnya ex-jaksa ini dipotong masa tahanannya adalah karena dia seorang ibu yang memiliki anak balita kalau nggak salah gitu ya. Ini juga alasan yang menurut sebagian orang dipaksakan gitu. Kenapa? Karena pada saat yang sama kita sering berhadapan dengan kasus yang melibatkan ibu yang memiliki anak, tapi ternyata tidak mendapatkan keputusan yang sama gitu loh. Mungkin yang paling familiar di tengah-tengah masyarakat atau yang sangat akrab sekali dengan sosmed itu, ingat ada sebuah kasus yang menimpa seorang ibu di NTB kalau nggak salah, di Lombok. Dia punya 4 anak. Dia diperkarakan hanya gara-gara dia melempar sebuah pabrik tembakau kalau nggak salah. Hanya gara-gara dia masyarakat merasa pabrik itu sudah mencemari lingkungan. Kemudian karena merasa keberatan gitu ya, kemudian rasa keberatan itu diekspresikan dengan melempar atap pabrik tadi, lalu dia dipidanakan. Dia punya anak kecil gitu loh. Dan di beberapa potret yang tersebar di sosial media, dia sempat bawa anaknya juga waktu itu untuk menjalani proses peradilan gitu. Tapi apakah dia mendapatkan perlakuan yang sama layaknya ex-jaksa ini gitu ya? Enggak gitu loh. Dia tetap dihukumi, padahal kalau kita lihat ya kasusnya nggak seberat kasus ex-jaksa Pinangki ini gitu, yang sampai merugikan rakyat gitu ya. Sedangkan ibu 4 anak ini hanya meluapkan ataupun mengekspresikan rasa kesalnya gitu ya, karena ada sebuah pabrik yang pada akhirnya mencemari lingkungan. Tapi apakah dia mendapatkan perlakuan yang sama? Tidak gitu loh. Lalu alasan berikutnya kenapa pada akhirnya hukuman ex-jaksa Pinangki ini dipotong itu karena dia perempuan sehingga harus mendapatkan perlindungan. Nah tentu ini juga nggak bisa kita jadikan alasan gitu, karena pada faktanya adalah banyak juga perempuan lain yang mengalami hal yang sama gitu. Masih ingat banget mungkin kita salah satunya itu adalah kasus Prita dulu ya, yang dia itu dituduh mencemarkan nama baik sebuah rumah sakit ya di Tangerang ya kalau nggak salah. Itu udah lama sih kasusnya, tapi ini cukup menyita perhatian publik. Kenapa? Karena sangat tampak sekali ketidakadilan di sana. Apakah dia mendapatkan perlakuan yang sama yang pada akhirnya sebenarnya dia terbukti nggak bersalah gitu? Enggak gitu loh. Nah makanya sistem peradilan yang pada akhirnya dipertontonkan kepada kita ini semakin menunjukkan ketidakadilan yang menjadi-jadi gitu. Kasus lain lagi yang disoroti publik yang pada akhirnya teradilan di sana gitu. Dan untuk itu gitu ya, seperti saya katakan tadi, kita memang tidak akan fokus pada case-case tadi gitu ya, karena bukan ranah kita juga gitu. Tapi kita di sini dalam hal ini memberikan penilaian. Artinya penilaian pun bukan serta-merta hanya komen aja gitu ya, tapi kita senantiasa memberikan pandangan seharusnya tuh gimana gitu ya. Nah makanya tadi pada saat kita bahas case-case tadi, kita kan mempertanyakan kenapa hal ini tuh kayaknya kejadiannya tuh berulang gitu ya. Hal-hal seperti itu terjadi berulang kali. Artinya hanya terjadi ataupun hanya menimpa orang-orang berbeda. Case-nya sama gitu. Berarti kan terbukti bahwasanya hukuman yang diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan tadi atau kepada pelaku-pelaku kejahatan tadi tidak pada akhirnya membuat mereka itu jerah gitu ya. Nah tentu ini butuh untuk kita evaluasi, atau hal ini harus kita pikirkan kembali gitu ya, agar kita tidak selalu berhadapan dengan case-case yang sama yang pada akhirnya semakin mengundang rasa kekecewaan rakyat gitu ya, atau masyarakat secara umum. Nah jadi kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya. Nah tentu kita akan melihat secara mendasar gitu loh. Kenapa secara mendasar? Otomatis pada saat kita berbicara tentang peradilan hukum, maka kita harus melihat sebenarnya ya bagaimana sistem daripada
negara tersebut gitu ya. Kenapa? Karena sistem peradilannya itu pasti lahir daripada sistem dari negara itu sendiri gitu ya. Nah, kenapa kita sebut tadi hukum sekuler? Karena memang pada realitasnya kita sendiri ya, negeri ini adalah negeri yang dengan sistem demokrasi yang memang sekuleristik gitu loh. Artinya memang hukum yang berkenaan dengan perkara keagamaan ya akan dianggap masalah personal gitu ya. Kemudian ya untuk masalah agama itu ya dianggap urusan pribadi gitu. Sedangkan yang masalah-masalah di luar daripada itu yang harus diatur sesuai dengan perspektif manusia tadi gitu ya. Dan kita bisa melihat realitasnya dalam demokrasi adalah proses pembuatan hukum itu sendiri ya dilakukan oleh manusia. Dimana kalau mekanismenya kan kita sama-sama paham gitu loh. Artinya akan ada perwakilan gitu ya, ada delegasinya atau ada representatif masyarakat gitu ya yang diwakilkan oleh mereka-mereka yang menjabat sebagai anggota dewan gitu. Nah, nanti di sana akan diproduksi hukum-hukum tertentu yang berkenaan dengan perbuatan masyarakat ataupun kasus-kasus yang menimpa masyarakat yang pada akhirnya itu dikemas dalam bentuk undang-undang dan diterapkan diberlakukan kepada semua manusia gitu. Nah, sekarang kita tidak mempermasalahkan mekanisme kenapa ada undang-undang segala macam, karena dalam Islam sendiri pun memang ada peraturan begitu gitu ya, ada aturan, ada undang-undang gitu. Yang menjadi titik pembahasan kita adalah bagaimana ya mekanisme pembuatan hukum itu gitu ya. Nah, kita sama-sama tahu kita sekarang ini adalah manusia. Ya, manusia itu adalah ciptaan. Kita ini makhluk. Kita selalu kasih analogi sederhana. Ya, kalau ada benda sesuatu, otomatis benda itu akan bisa berjalan sesuai dengan fungsinya atau bisa dioperasikan sebagaimana biasanya, itu harus ada petunjuk gitu loh. Harus ada petunjuk pemakaian. Otomatis petunjuk pemakaian itu adalah yang membuat benda itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kita manusia gitu kan ya, kalau kita mau hidup sesuai dengan sebagaimana kita manusia, artinya sesuai dengan fitrahnya kita manusia, ya tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengikuti bagaimana zat yang menciptakan kita itu memberikan aturan gitu loh. Nah, termasuk dalam semua perkara. Jadi kan Allah menciptakan kita itu tidak serta-merta diciptakan gitu aja. Artinya kita diciptakan berikut seperangkat aturan gitu. Ya, jadi kalau saat sekarang gitu ya, urusan manusia atau hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia itu diserahkan kepada manusia. Nah, wajar aja gitu ya pada akhirnya tidak menimbulkan kemaslahatan sebagaimana yang diimpikan oleh manusia tadi gitu. Kenapa? Karena mereka sudah merenggut ya legalitas daripada zat yang menciptakan mereka di sana gitu ya. Nah, misalnya pada perkara-perkara sederhana saja misalnya zat yang menciptakan mereka sudah jelas-jelas misalnya mengatakan bahwasanya manusia itu pada saat dia mencuri ya potong tangannya gitu ya, atau pada saat dia berzina ya rajam dia, jilid dia, dan itu ada dalam Al-Quran dan itu jelas gitu ya. Tapi ternyata itu masih didiskusikan, atau kalaupun tidak didiskusikan itu tidak dipakai. Yang dipakai apa? Sesuatu hal yang dianggap manusia itu lebih kompatibel dengan apa yang mereka pikirkan. Artinya di sini mereka menggunakan keterbatasan akal mereka itu sebagai sumber daripada hukum-hukum yang diterapkan gitu ya. Secara logiknya kita menganggap ya itu lemah gitu. Kenapa? Karena manusia tadi itu jelas makhluk yang lemah gitu, sehingga mereka harus ada Tuhan gitu, harus ada Rabb, harus ada pencipta yang tidak lemah dan tidak terbatas gitu. Tapi pada realitas kita sekarang adalah yang terjadi, apa yang menjadi otoritas daripada Rabb, otoritas daripada Allah, otoritas daripada Tuhan itu dikembalikan kepada manusia gitu. Nah, jadi bagaimana sih harusnya gitu ya? Kenapa kita bisa mengatakan kalau misalkan Islam itu akan membawa rahmat atau Islam itu akan menjunjung keadilan yang setinggi-tingginya gitu ya? Karena tadi Islam itu adalah din yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi dia nggak disebutkan membawa rahmat atau berkah itu hanya untuk muslim saja. Artinya Islam itu adalah berkah bagi seluruh alam gitu loh. Jadi aturan yang ada di dalamnya akan membawa maslahat itu kepada semua manusia. Artinya tidak hanya kaum muslimin saja. Nah, berarti memang harus ada kesadaran gitu ya. Kemudian kesadaran ini melahirkan sebuah tindakan yang mereka itu harus ridho, ya harus ikhlas, harus tunduk dan patuh. Ya, sebenarnya kan yang menyebabkan manusia ini pada akhirnya hidup jadinya serampangan, kacau balau, tidak mendapatkan kemaslahatan, itu karena mereka tidak mau ridho. Artinya tidak mau terima kalau mereka itu adalah makhluk yang harus diatur gitu.
sehingga mereka bebas melakukan apapun berdasarkan ya persepsinya sendiri gitu. Padahal mereka harusnya sadar mereka adalah ciptaan, mereka makhluk, mereka harus tunduk kepada penciptanya gitu ya. Dan sebenarnya secara fitrah gitu ya, secara alamiahnya nih, manusia itu dia suka dengan keadilan dan dia benci dengan kezaliman. Dan juga gitu ya, simpati itu akan muncul kepada orang-orang yang adil, dan memang rasa benci itu akan muncul kepada orang-orang yang zalim. Makanya pada saat kalau kita melihat misalnya ada penegakan hukum, ada penguasa yang secara nyata berbuat zalim atau tidak adil, ya wajar pada akhirnya dia diingatkan, dikritisi, kemudian juga dievaluasi gitu ya. Dan harusnya nggak boleh baper gitu kan. Artinya evaluasi yang diberikan itu adalah bagian dari bentuk usaha kita untuk apa ya, mendapatkan solusi yang tepat gitu atas masalah yang kita hadapi gitu. Jadi untuk merealisasi keadilan tadi, Islam memang punya serangkaian panduan ya untuk mewujudkan keadilan. Nggak bisa memang ujuk-ujuk bim salabim gitu ya, adil gitu. Memang harus ada serangkaian panduan yang harus kita lakukan gitu. Nah jadi kan sekarang pun mungkin orang-orang juga masih berdebat dengan kata adil gitu ya. Kalau secara terminologis aja, kalau kita lihat definisi adil itu kan tidak berbuat ketidakjujuran gitu ya, salah satunya itu. Atau di KBBI itu adalah tidak berat sebelah gitu ya. Artinya memang sesuai dengan perspektif Islam lah. Islam pun mendefinisikan adil itu adalah dengan bahasa yang harus menempatkan sesuatu itu pada porsinya. Jadi kan kenapa sudah ada protes atau kenapa ada klaim zolim, itu berarti sudah tidak menempatkan sesuatu hal itu pada porsinya gitu ya. Jadi Islam itu sendiri gitu kan, pada saat memberikan serangkaian peraturan tadi kepada manusia agar mereka mampu mewujudkan keadilan, itu memang sudah Allah pastikan gitu ya. Di saat mereka tidak ikut panduan itu, atau di saat mereka itu tidak menjadikan Allah dalam hal inilah berarti syariah sebagai rujukan, maka wajar pada akhirnya mereka akan berhadapan dengan kezaliman terus gitu. Dan Allah kan sudah memberikan ultimatum itu, salah satunya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan wa man lam yahkum. Jadi siapa saja yang tidak memutuskan gitu ya, bima anzalallah. Jadi tidak memutuskan perkara itu dengan apa yang diturunkan Allah, maka Allah mengatakan faulaika humuz zalimun. Ya mereka itu jelas sudah zalim. Ya, jadi kalau udah dikatakan siapa yang tidak memutuskan perkara sebagaimana Allah sudah tetapkan bagaimana perkara itu harus diputuskan, maka dia zalim. Seperti yang saya katakan tadi, sederhana gitu kan ya. Nah, kalau dalam Islam kan ya korupsi kan akan dikenai hukum takzir. Takzir itu kan nanti penguasa akan memberikan hukuman setimpal. Artinya akan dikaji dia korupsinya berapa banyak, merugikan berapa banyak orang, maka akan dicari hukum yang pantas untuk menebus kesalahannya. Bisa sampai dibunuh gitu loh. Artinya kan tadi dia merugikan orang gitu. Apalagi kalau kita udah ingat-ingat kalau kasus korupsi itu kan kita biasanya bikin geram kan. Yang paling terakhir yang mungkin paling buat orang tercengang itu adalah korupsi dana bansos kemarin. Orang di saat hiruk pikuk ataupun di saat betul-betul merasa pelik atau terancam ya, bahkan ada yang nggak makan, kesulitan dapat pekerjaan, ada yang beberapa orang dirumahkan, tidak bisa dapat pekerjaan, dapat uang, ketika ada kucuran dana yang harusnya dikelola oleh orang yang dipercaya oleh rakyat, dia mengkhianati gitu loh. Artinya dia ambil hak-hak rakyat tadi itu dengan semena-mena, yang pada akhirnya menyebabkan apa? Ya regulasi daripada penyebaran bantuan itu ya pada akhirnya tidak bisa sampai kepada rakyat secara utuh. Itu kan jahat, itu kriminal luar biasa loh. Kalau kita mau menggunakan akal sehat itu luar biasa, itu kezoliman luar biasa itu gitu ya. Nah nanti kita lihat saja bagaimana proses hukum yang diberikan, apakah setimpal. Dan nggak main-main kan dana yang dikorupsi gitu ya, miliaran gitu. Itu bisa kasih makan berapa ratus ribu orang gitu ya, yang hari ini mungkin tidak punya tempat tinggal, yang hari ini mungkin tidak bisa cari makan gitu. Ya tapi itu berlaku ataupun kejadian di negara kita gitu ya. Dan itu bukan kasus pertama gitu. Jadi harusnya peringatan Allah ini ya menjadi sesuatu hal yang menakutkan gitu ya bagi mereka-mereka yang punya wewenang atau punya punya kepentingan pada proses pengambilan hukum tadi gitu. Ya jadi
Allah sendiri gitu kan ya, memberikan ruang ataupun memang memberikan pertanyaan ini langsung kepada kita. Artinya di saat Allah menciptakan kita dengan seperangkat aturan, kemudian Allah itu memberikan keleluasaan kepada kita, Allah memang menantang kita gitu loh. Menantangnya itu bagaimana? Apakah kita memutus perkara itu sesuai dengan syariahnya atau malah kita terjebak kepada hukum jahiliyah? Ya, maka Allah pun berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 50 gitu ya. Allah bertanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hukmal jahiliyati yabghun, kata Allah. Jadi apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki gitu ya? Wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumin yuqinun. Jadi hukum siapakah, kata Allah, yang lebih baik itu dibandingkan hukum Allah ya bagi kaum yang yakin gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini adalah bagian daripada penekanan bahwasanya harusnya sebagai makhluk atau sebagai manusia sudah sepantasnya itu kita mengambil hukum Allah, tunduk kepada Allah, bukan malah terjebak kepada hukum jahiliyah. Atau kalau kita kaitkan kepada ayat yang tadi, pada saat semua perkara itu diputuskan tidak berdasarkan apa yang Allah turunkan, maka Allah udah katakan yang ada itu adalah kezoliman. Maka kita nggak usah pura-pura bingung sekarang kenapa ya kezoliman, ketidakadilan itu terjadi di mana-mana, karena tadi hukum yang kita gunakan adalah hukum sekuler di mana diberikan hak seutuhnya kepada manusia untuk memutuskan perkaranya sesuai dengan keterbatasan akalnya. Padahal tadi di saat yang sama Allah sudah memberikan ketetapan-ketetapan yang termaktub di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis gitu. Nah jadi maka gitu kan ya, secara tegas gitu Allah itu memberikan perintah ya, artinya perintah kepada ulil amri ya, baik itu dia penguasa, termasuk dalam hal ini adalah qadhi. Qadhi itu kan kalau dalam Islam itu adalah dialah hakim yang memutuskan perkara gitu ya, untuk berlaku adil. Ya, berlaku adil ini kan sesuatu hal yang tidak gampang sebenarnya, tapi dia tidak juga sulit kalau kita mengikuti aturan yang ada gitu. Makanya kan kalau dalam Islam itu memang tugas penguasa itu kan tidak ringan. Ya, maka wajar kalau dulu ada yang diamanatkan menjadi penguasa itu bukannya sorak-sorai gitu ya, atau buat perhelatan ataupun syukuran besar-besaran, enggak, yang ada nangis gitu loh. Kenapa? Karena akan memikul sebuah pertanggungjawaban besar. Nah itu kan berbanding terbalik dengan sekarang. Kalau sekarang mah orang haus jabatan gitu ya, mempromosikan dirinya gimana caranya supaya bisa jadi penguasa gitu kan ya. Nanti kalau udah jadi penguasa pesta ya, mumpung karena mungkin kita lagi pandemi aja, kita nggak ngelihat yang kayak gitu-gitu gitu ya. Dalam pandemi aja masih ada sesekali kita lihat gitu ya hal-hal yang kecolongan gitu. Nah tapi kalau dalam Islam dia diberikan amanah memimpin atau menjadi penguasa itu sebuah momok gitu loh. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya besar. Maka dalam hal ini memang Allah memberikan perintah yang secara tegas kepada penguasa ulul amri, dalam hal ini juga para qadhi, untuk berlaku adil gitu ya. Jadi seorang qadhi atau seorang hakim di dalam Islam memang itu diperintahkan untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati dalam hal ini apa? Dia tidak boleh tergesa-gesa ya dalam menentukan putusan. Dan satu hal yang paling penting, dia harus berpegang teguh pada keimanan. Kenapa? Karena dia akan dihadapkan kepada sebuah fakta di mana di tangannya lah gitu kan ya, putusan akan ditetapkan. Tapi tadi seperti saya katakan, kalau dia adalah orang yang punya punya standar yang jelas, dalam hal ini dia tidak akan terjebak. Kalau sekarang kan orang sering bilang ya wajar lah, pada akhirnya nggak jelas, orang pasalnya pasal karet misalnya gitu ya, atau orang begini begitu gitu ya. Tapi kalau dia misalnya adalah orang yang punya standar yang jelas, artinya kalau sudah kasusnya begini bagaimana Allah menetapkan, kasusnya begitu bagaimana Allah menetapkan, seharusnya dia tidak berada pada kondisi yang membuat dia ragu memutuskan sesuatu atau bahkan membuat dia salah gitu ya. Jadi memutuskan perkara dalam Islam itu adalah dari apa yang terungkap dan terbukti. Ya ngerti ya, jadi apa yang terungkap, apa yang terbukti, bukan malah justru membangun narasi yang tidak benar gitu. Itu luar biasa parah itu gitu ya. Kalau ada misalnya qadhi atau hakim, dia membangun narasi sendiri atas perkara yang sedang diperkarakan, bukan dari bukti yang terungkap atau bukan dari fakta-fakta yang dijelaskan misal oleh saksi atau misal dari si pelaku atau korban gitu ya, tapi malah membangun narasi sendiri atau bahkan tidak memutuskan perkara itu sebagaimana mestinya gitu ya. Nah jadi kalau dalam Islam itu seorang qadhi memang harus berhati-hati gitu. Jadi
seorang kodi ataupun hakim gitu ya, dia harus selalu ingat gitu. Seandainya pun ya, dalam Islam itu seandainya pun misalnya dia terjebak kepada membuat keputusan yang tidak sesuai dengan Allah, artinya dia justru lolos dari peradilan dunia, dalam hal ini justru dia mempermainkan hukum, dia akan senantiasa tidak akan pernah lepas daripada peradilannya Allah. Nah, ini harus ada dalam benak hakim, sehingga maklumat yang dia punya ini akan senantiasa mempengaruhi dia, tidak akan pernah meloloskan orang-orang tertentu dari peradilan dunia yang memberatkan gitu. Kenapa? Karena pada faktanya atau pada realitasnya dalam hal ini ada peradilan yang lebih luar biasa lagi, yaitu peradilan Allah gitu. Ya, jadi seorang kodi atau hakim itu ya memang harus punya yang namanya harus punya kemampuan atau harus punya integritas, kemudian juga harus punya kredibilitas. Lalu dia tidak boleh memutuskan sesuatu itu karena kecenderungan terhadap sesuatu, tidak, tapi dia memutuskan sesuatu itu karena berlaku adil, karena dia menjadikan Allah sebagai pemutus atas perkara-perkara yang sedang dia putuskan gitu ya. Nah, jadi memang Rasulullah SAW pernah bersabda terkait dengan kodi gitu ya. Jadi ada hadis Rasul terkait dengan siapa kodi itu sebenarnya gitu ya. Jadi dari hadis riwayat Al-Baihaqi, Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi, Rasul bersabda, kodi itu ada 3 ya. Kodi itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga, kata Rasul. Seseorang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran itu, dia di surga. Ya, ini Rasul yang mengatakan ya. Jadi kalau dia udah mengetahui kebenaran, artinya dia pelajari perkaranya, kemudian dia sudah ketemu mana yang benar, lalu dia putuskan itu sesuai dengan apa adanya, maka dia di surga. Ada yang kedua, seseorang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak memutuskan dengan kebenaran itu dan bertindak jahat dalam hukum putusan, dia di neraka. Ya, sekarang ini yang kita khawatirkan gitu kan ya, banyak para hakim yang dia sudah tahu case sebenarnya, dia tahu fakta sebenarnya, dia tahu realitas sebenarnya, tapi dia tidak memutuskan perkara itu dengan apa yang sebenarnya, sehingga apa yang terjadi, putusan yang dia berikan akan memberikan tiket dia ke neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian yang ketiga, seorang kodi yang tidak mengetahui kebenaran dan tidak memutuskan untuk masyarakat tanpa ilmu, dia pun di neraka. Nah, ini lebih parah lagi gitu ya. Kenapa? Karena tadi dalam Islam itu harusnya dia punya ciri-ciri ataupun dia punya kriteria-kriteria yang layak menjadikannya sebagai seorang hakim. Ya, dia punya ilmu, kemudian dia punya kemampuan menganalisis fakta, lalu dia juga punya memahami hukum-hukum Allah, sehingga pada akhirnya dia tidak akan keliru memutuskan hukum. Ya, jadi sedetail itu gitu ya, Islam itu memberikan amanat kepada hakim sehingga dipastikan gitu tidak akan mungkin terjadi ketidakadilan ya. Kalau contoh ataupun fakta daripada penerapan hukum begini pernah terjadi gitu ya, mungkin sangat familiar bagaimana seorang hakim Syurai dulu berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib ketika memperkarakan baju besinya ya, yang dia klaim diambil seorang Nasrani, yang pada akhirnya bukan karena Ali ini adalah seorang pemimpin ataupun pejabat pada saat itu, hakim jadinya itu takut gitu, enggak. Jadi itu diperkarakan dan memang Ali pada saat itu harus diwajibkan membawa 2 saksi. Pada saat itu dia bawa maulanya, budaknya dan anaknya. Nah, anaknya nggak diterima sebagai saksi karena nggak boleh seorang anak mempersaksikan ayahnya. Pada akhirnya dalam proses peradilan itu ya dia nggak bisa membuktikan gitu kan ya, maka di sini hakim nggak akan mengada-ngada gitu ya, meskipun dia misalnya seorang pejabat ataukah dia pemimpin ya, kalau dia misalkan tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sedang dia perkarakan, artinya bisa jadi mungkin kalau dalam bahasa kita dia kalah dalam pengadilan itu ya, dia harus dikalahkan gitu loh, karena tadi seperti itulah luar biasanya hukum Islam tadi. Nah, maka dalam hal ini yang harus kita pastikan adalah kalau memang kita mau ya gitu ya, tidak melulu berhadapan dengan ketidakadilan, nggak ada cara lain buat kita kecuali gitu ya, kita memang betul-betul kembali kepada Allah, kemudian kita berhadapan ataupun menemukan atau kita diberikan atau diamanahkan atau mungkin nanti pada akhirnya kita dipertontonkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus-kasus, maka kita akan
disuguhkan gitu kan ya dengan proses peradilan yang insya Allah sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena tadi kita mengambil Allah sebagai pemutus perkara, dan itu nggak akan bisa kejadian dalam sistem hukum sekuler sekarang. Makanya implikasi daripada pembahasan kita sekarang adalah ya kalau kita mau keluar dari ketidakadilan ya kita harus semakin kuat berjuang gitu agar tadi keadilan bisa kita dapatkan, kemudian juga sistem Allah itu bisa diterapkan dan keadilan bisa ditumpaskan. Nah barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pembahasan kita. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Rau, jangan kemana-mana, kita masih di obsesi obrolan seputar Sakopa Islami. Tapi nanti kita masuk di sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Jadi buat rekan Rau yang punya pertanyaan seputar tema kita hukum sekuler biang kerok ketidakadilan, boleh silahkan dikirimkan di 082299996105. Nah kalau gitu, just stay in 105 Raw FM, your lifestyle.